Oke, baik guys. Hari ini kita sudah masuk ke spreadsheet yang intermediate yang kedua ya Pak Rudi ya. Iya. Ya, oke. Berarti minggu depan sudah masuk ke advance ya Pak Rudi. Udah masuk tambah sulit ini Pak. Ya, tambah sulit, makin lama tambah sulit ya. Nah, ini intermediate yang kedua sudah selesai ya. Nanti kita akan lihat ekspor impor data ya. Ekspor impor data, terus yang kedua nanti kalian belajar pivot table sama Pak Rudi. Terus yang ketiga, gimana caranya ngolah data Excel dalam jumlah yang sangat besar ya. Ya, kalau dibilang big data itu sebenarnya berlebihan nggak Pak Rudi? Belum Pak, belum sampai ke big data. Oh, belum sampai ya, belum ya. Jadi masih kelebihan ya kalau dibilang big data, tapi bukan data sedikit ya, tapi data besar gitu ya Pak Rudi ya. Betul. Oke, baik. Kita mulai saja. Nah, karena pertemuan ini kita membahas ekspor impor data, saya akan membuka Excel. Ya, ini saya share dulu. Ya, saya share. Ya, saya share bukan ini. Aduh, kebuka juga WA saya, nanti ada rahasia-rahasia kalian baca lagi. Nah, itulah kadang-kadang mau nge-share screen tuh enak, jadi kita ngapa-ngapain nggak perlu bolak-balik, tapi kadang-kadang nanti pas WA nggak sadar gitu ya, saya ngobrol sama siapa gitu, asik gitu, kalian langsung cengar-cengir, kan saya malu sendiri gitu ya. Oke, baik, ini bekas-bekas ngajar tadi masih belum ketutup semua, ya Allah, hari Selasa penuh banget. Ini juga apa lagi? Nah, ini dia, ini masih saya tutup juga. Nah, ini saya tutup satu lagi. Save. Dah, ya. Jadi kita buka Excel from the very start. Maksudnya Excel biasa kita buka, belum ada apa-apa ya. Kita mau ambil data, jadi kita nggak ambil data. Kita bukan bikin data, tapi kita ambil data gitu. Ya, ternyata guys, ini saya buka rahasia sedikit ya. Dengan ngajarin kalian spreadsheet, kita cari materi dari mana-mana. Tujuannya biar kalian mudah gitu ya. Ternyata ya Pak Rudi sebenarnya malu ya. Banyak yang kita juga baru tahu ya Pak Rudi ya. Iya Pak, yang udah 2 tahunan aja baru tahu sekarang Pak. Kalau Pak Rudi enggak lah, Pak Rudi suka ngajarin saya, tapi kalau saya nih terutama, banyak yang saya baru tahu ya. Nah, makanya kalau kita lihat nih salah satunya yang saya juga baru tahu gitu ya, itu kita bisa buka file Excel dari teks ya, nanti jadinya table ya, seperti itu, jadi enak. Terus kita juga bisa buka file dari akses ya. Terus kita juga bisa buka file PDF, nanti kita buktikan ya. Jadi kalau kalian dapatnya file PDF itu jangan khawatir. Nah, yang khawatir tuh kalau dapat file PDF scan-scanan ya Pak Rudi ya. Nah, bentuknya gambar Pak, baru khawatir. Ya, image itu kita sulit ya. Ya. Ya, image, jadi scan-scanan image. Tapi kalau selama misalnya Excel kita save pakai PDF, itu kita buka bisa jadi Excel lagi ya Pak Rudi ya. Bisa. Nah, itu dia. Nah, kita lihat nih, hari ini akan kita lihat nih. Oke, caranya gimana? Ya, kita lihat. Ya, ini saya pakainya sih 365 sih ya. Yang paling baru yang UNY kasih itu yang sudah enak, itu udah komplit itu. Makanya 365 itu yang seperti dikasih Pak Rudi, kayaknya saya juga udah pernah ngasih karena anak yang perpajakan, kalian aktivasi Windows sama Office-nya gitu loh. Nah, yang paling nyebelin dari situ memang kita harus download 365-nya Pak. Nah, itu dia. 1 giga. Nah, itu dia. Tapi sama juga itu. Memang 365 ini punya keunggulan Pak, karena dia menggunakan HTML5. Nah, itu dia. Udah menggunakan sistem HTML5, jadi ya kayak tadi PDF sudah bisa dibuka, kemudian kita bahkan ambil source langsung dari website ini juga bisa langsung Pak. Nah, itu loh, jadi kalian nggak perlu ngetik lagi kan. Nah, itu loh, enaknya di situ, itu loh problemnya. Makanya kalau bisa sama mesinnya tuh enak. Nah, kalau di kampus, mesinnya kita samain semua. Semuanya pakai komputer yang sama dan semua 365. Lah, ini kan sekarang offline nih, di rumah masing-masing. Kita menghadapi laptop yang mungkin beda-beda, laptopnya ada yang speknya bisa, ada yang enggak. Bener kan Pak Rudi? Betul. Itu nambah masalah gitu loh. Apalagi kalau komputer akuntansi misalnya kita pakai software gitu.
ya udahlah pakai Excel aja begitu. Orang sama-sama Excel aja ternyata fiturnya macam-macam kan begitu ya Pak Rudi. Betul Pak. Ya oke lah. Nah sekarang kita lihat nih caranya merubah kita impor ya biar nggak capek tuh impor. Nah caranya gimana? Di tab yang atas kita pergi ke data nih, data, klik menu data. Nah klik menu data terus kita lihat ke sini paling pojok kiri itu ada get data, klik get data. Itu bisa profile dari Excel, ya ini biasa, tapi bisa dari teks, bisa dari XML, bisa dari JSON, bisa dari PDF, bisa dari form folder, bisa dari form SharePoint folder, dari database juga bisa, dari SQL, dari akses segala macam. Dan ini masih banyak ternyata fitur-fitur yang saya nggak paham. Oh, coba Pak, tadi yang compile itu Pak, itu ada JSON-nya Pak? Iya, ada JSON. JSON itu jadi gini teman-teman, pernah nggak lihat interaksi perbankan dengan POS? Jadi antar perbankan itu dia bisa melempar data saling berkaitan, tapi antar sistem. Nah, mekanisme itu disebut API. API itu menggunakan bahasa JSON. Waduh, jadi kita bisa mengambil database dari source dari luar ketika kita mempunyai API key. Keren ini Pak. Nah makanya Pak Rudi harus segera pakai Office 365 itu, nanti Pak Rudi jadi lebih hebat lagi. Orangnya sudah hebat, tinggal Office-nya yang harus diperbarui. Orangnya sudah baru terus nih, cuman Office-nya nih, ya. Saya juga baru tahu nih Pak Rudi ada kayak gini-gini nih. Kalau nggak belajar saya juga nggak paham gitu loh. Nah sekarang kalau form workbook udah nggak isu ya, itu kan buka aja pakai Excel selesai ya. Apa dari teks dulu. Nah sekarang daripada penasaran, kita buka dulu kayak apa sih gitu ya, kayak apa sih strukturnya ya Pak. File asalnya itu seperti apa? Ini ada file txt ya, kelihatan kan txt, kita buka deh. Klik kanan, saya bukanya pakai notepad ya, klik kanan. Nah misalnya nih kalian dapat data begini, pusing nggak nih guys? Gimana guys menurut kalian nih kalau data kayak gini pengen di Excel kan gimana caranya? Kalian mindahin satu-satu per kolom di copy gitu. Yaudah kita copy kayak apa sih jadinya, Ctrl C ya, terus kita pergi ke ke Excel-nya, Ctrl V gitu ya. Oh tidak, bisa juga kok Pak Rudi ternyata. Coba Pak ke bawah. Oh iya, bisa konsisten. Bisa konsisten ya, alhamdulillah nih. Kalau pakai Excel yang lama kayaknya nggak mungkin deh. Terus hancur-hancuran. Kayak gini jumlah datanya cuma 1.000 masih bisa Pak. Kalau 10.000 kan capek juga Pak. Nah itu dia. Pasti Yuk kita coba cari yang lain, cara lain ya. Coba kita undo dulu. Nah kita pakai yang tadi ya Pak Rudi caranya. Ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu notepad-nya. Data, get data, from file, teks ya. Teks ya. Nah ini txt yang tadi, sales data text import. Kita import. Nah ini dia agak beda Pak Rudi. Kalau 365 itu bisa di preview dulu gitu loh. Iya sih Pak. Nah kita bisa milih misalnya delimiternya apa, tab. Ini kan tab ya. Bisa pakai space. Tapi jadinya nggak bener kayak gini. Ya bisa jadi semikolon. Tuh jadinya masih nggak enak. Equal signs atau koma. Ya kayak gini. Nah yang paling enak memang tujuannya kan kita seperti itu ya, berarti milih yang tab ya. Nah kalau yang lama kan Excel yang lama nggak kelihatan ininya, baru harus kita load dulu baru masuk gitu loh. Nah enaknya di situ gitu. Ini load aja ada pilihan, load to nanti load kemana gitu ya. Terus ditransform data, kalau ditransform tuh jadinya kayak gini loh. Nah ini ada Power Query editornya, ini yang baru lah. Ini kalau Pak Rudi ini senjata ini di tangan Pak Rudi, wah udah deh luar biasa ini Pak Rudi. Sayang nih senjata ini di tangan saya gitu. Ini berarti kan modelnya kayak SQL ya Pak ya? Iya,
jadi database toh. Mm-mm. Saya jangan dikasih yang berat-berat dulu lah, ini tutup dulu lah, ya, discharge. Besok lah ya Pak. Nanti akan tiba waktunya, sabar ya guys. Ini get data, terus kita form file, text, ya udah kita klik ini aja, tadi data tadi, ya yang sales data tadi, udah kita terima aja ini aja, jangan transfer tapi load langsung. Nah itu, bagus mana ini apa yang tadi? Bagus inilah Pak, udah warna-warni. Siapa? Ya, di samping warna-warni mungkin nilainya ini loh Pak Rudi yang juga lebih valid gitu, komanya segala macam. Kalau yang tadi mungkin masih ada yang salah tuh. Betul. Nah jadi kalian nggak usah repot-repot, nggak usah khawatir juga gitu loh. Kalau takut data ini datanya tuh wah kalian dapat tadi data teks terus pusing mau ke Excel nanti kalian salin satu-satu kan capek. Nah ini salah satu cara ya. Nah sekarang saya pindah sheet. Gimana kalau datanya saya ambil dari Microsoft Access? Access kan ya Pak Rudi ya, database ya. Iya. Bentuknya ACCDB gitu. Ya. ODBC Pak. ACC. ODBC ya, ODBC. Nah ini kita buka dulu. Seperti apa sih? Klik kanan, saya open with Access. Ya, nah, Office. Oke. Nah ini nih di dalam sini tuh Pak Rudi banyak ya guys, dan Pak Rudi banyak sekali tabel. Ya, ada tabel ini oke aja tuh. Ini apa lagi nih? Tuh ada tabel customer, tuh ada tabel employee, ada order details, ya, order segala macam. Ini banyak sekali tabel di sini. Saya pengen data customer doang yang ini, tapi bentuknya Excel gimana caranya ya? Nah, Excel yang ini bisa ya Pak Rudi. Ya. Gimana Pak caranya Pak? Ya dibuka kayak tadi, tapi kita pilihannya yang itu gitu. Nih ya. Excel saya tuh beda Pak. Ya maklum lah Pak. Ada beberapa fitur yang memang nggak bisa dibuka di laptop saya. Oh jangan merendah gitulah. Serius ini Pak. Ya oke. Ini data, terus kita get data ya, terus ke form database, terus form Microsoft Access database gitu. Klik. Nah, kan tadi datanya Northwind ini, kita buka aja. Nah, nanti kita bisa milih. Northwind itu ternyata dia mengintegrasi banyak tabel di situ. Kita bisa milih yang mau kita buka yang mana. Aku pengen data customer, wah ceritanya kalian mencuri data gitu ya. Jadi bukan ngajarin jelek sih. Misalnya kalian dapat, aku pengen data customer Northwind siapa aja sih gitu. Ya udah, pilih customer ini. Tuh ada previewnya. Ya udah load aja. Nah, sabar. Mikirnya lama juga ya. Lama Pak, datanya banyak. Asik deh data customer. Itu nyolong satu tabel dari Access dan sudah di short segala macam. Wah kayaknya asik nih Pak Rudi nih. Wah bener-bener nih Pak. Iya. Asik banget nih kayaknya. Nah itu contoh itu ya. Nah sekarang nih contoh lagi, misal data customer ini pengen Anda PDF kan. Ya udah kita PDF kan. File ya. Bentar, saya atur dulu page layout-nya biar bagus. Ya, orientasinya landscape. Ya, terus saya pakai view-nya saya kasih ke page break view. Nah, jadi di sini ada banyak halaman ya, tapi saya pengen ini satu halaman saja ya, biar kalian nanti bisa ngelihatnya enak gitu ya. Nah, dah ini jadi satu halaman ini. Kalau gitu layoutnya layoutnya yang orientasinya yang portrait aja ya, biar satu halaman enak gitu ya. Nah terus kita lihat ke file print. Oh tuh satu halaman ya, tapi bukan Canon printer saya, tapi saya pengennya pakai yang PDF.
ya. Ya, PDF atau gini aja, daripada print susah, ini saya rapiin dulu pakai pack layout. Terus oh ya, sekarang print previewnya kan nggak ada di situ tapi di sini ya Pak Rudi ya masalahnya ya. Print previewnya di sini, jadi ke sini tetap ke Microsoft Print to PDF. Nah, print previewnya di sini nih. Nah, ini ya. Oke. Terus nanti kita biar lebih enak kita besarin ke samping gini. Nah, ini tetap nanti ke layout kita, scale-nya aja yang kemarin udah diajarin kok lupa. Scale fit-nya 1 halaman ya, lupa. Fit to 1 page A4. Oke. Nah, ini udah pasti enak nih kalau mau dilihat di print view udah enak nih. Tuh, ya 1 halaman seperti ini kan enak. Ya udah, caranya file jangan di print tapi save as aja. Save as aja ke sebentar. Terus ke tempat yang tadi. Ya, ke tempat yang tadi. Ya. Saya kasih nama data customer, ya. Tapi saya pilihnya di sini save as-nya bukan yang Excel workbook tapi PDF. Mana sih PDF? Bawah Pak. Oh iya, ini dia nih PDF. Oke. Dah save. Nanti muncul sendiri. Nah, dah. Itu kita buka deh. Nah, tuh langsung muncul sendiri. Nih data PDF. Tuh. Nah, misalnya nih kalian dapat data kayak gini PDF, kalian pengen jadi Excel. Itu bisa loh. Pakai Excel, ya, nggak usah dirubah pakai Nitro atau apa, pakai ini aja langsung. Nah ya, sekarang kita rubah dari sheet 1 nih misalnya nih, sheet 1 gitu ya. Nah udah, data, ya, get data tetap, terus from file, from file bener tapi PDF yang ini nih. Nah from PDF, nah nanti nyari di mana. Tadi data customer yang PDF ya, klik 2 kali. Bentar, sabar ya. Nah ini nih, select multiple item, klik semua kali ya. Nah ini seperti ini. Nah kalau sudah, ya bisa ini, bisa dilihat, dibesarin, dikecilin sampai sesuai keinginan kita yang cocok, yang seperti mana gitu. Nah, seperti ini juga bisa. Display option-nya ada only selected atau enable data preview. Ya. Ini apa ya, malah aku bingung dewe ki apa lagi. Bentar. Ya, select multiple item semuanya berarti. Page semua, display option-nya ya. Ya. Nah, misalnya seperti ini, ya udah kita load aja. Mana nih? Lama juga ya. Pikirnya boleh juga. Oh nggak keluar ya? Wah, iki. Sabar Pak, mikir. Masa sih lama banget? Kalau ini sih keluar ini. Itu query-nya Pak. Oh iya deh, query-nya ya. Ini yang tadi. Ini yang tadi semua sih. Kayaknya tadi belum milih tabel deh Bapak. Oh belum ya? Coba lagi aja sheet 1 itu. Nah, coba sheet 1, terus ke data, get data, terus from file, PDF, data customer. Oh belum milih ini tadi ya? Iya, coba aja dulu.
Iya beda. Apa maksudnya ke query itu tadi, Pak? New in worksheet kan tadi tambahan 2 ini ya, akan 2 muncul ini ya. Ya ini Pak masuknya. Oh, ke sini masuknya. Jadi nanti query-nya kan bisa dihapus ya Pak Rudi ya? Sebentar, aku jadi penasaran deh. Aku belum coba sih tadi, baru coba yang 2 itu. Ini apa nih? Sama. Itu query editor. Ini tambah misalnya refresh. Saya tadi ada pilihan yang bentar. Kalau misalnya digini nih, ini gimana nih maksudnya Pak Rudi query ini? Kalau mau jadikan tampilan Excel biasa? Itu saya belum nemu sih Pak, ini kan power pivot ya Pak ya. Oh gitu. Tapi mestinya ini kan bisa ya. Kalau cuman maksudnya kayak Excel biasa seperti file PDF-nya tadi, kan PDF-nya cuman kayak begini nih. Iya, normalnya memang bisa Pak. Nah, jadi ya beginilah tampilannya seperti yang tadi gitu loh. Tapi kenapa nggak bisa ya? Malah keluarnya ke query. Ya sebenarnya sama aja sih. Tapi kita kan nggak kerja 2 kali nyalin gitu loh. Nah ini nggak 2 kali nyalin. Nah ini kalau kita misalnya mau pindah, tadi ada. Nah ini misalnya copy entire table. Klik. Terus kita pindahin ke sini misalnya, nggak ke query tapi ke yang biasa, Excel biasa. Ya. Oh, bisa nih kayak gini. Jadi nggak perlu ngeblok ya Pak ya? Kan kadang-kadang kita capek tuh ngeblok dari atas sampai bawah. Kalau itu langsung aja bisa ya Pak ya? Ya ini bisa sih. Tapi hasilnya kok kurang bagus ya. Kalau dari PDF ya maklum dari PDF harus dirapiin lagi. Ya intinya gitu ya guys. Intinya bisa dari apa tadi? File PDF ya. Ya meskipun kurang rapi, tapi saya yakin pasti di sini nih ada cara ngerubahnya ke yang lebih simple. Tapi ini juga udah mirip-mirip Excel tuh Pak Rudi nih. Itu malah lebih mirip SQL Pak, SQL atau Access. Oh, jadi bisa udah sortnya ini bisa jalan seperti ini ya. Udah canggih nih. Ya bener-bener tabelnya udah lebih canggih daripada lebih rapi juga kan. Use first row as header. Nah, salah. Ctrl Z. Keep top rows. Nah, seperti ini. Yang atas. Ya seperti itu ya. Jadi kita juga karena pakai 365 belum lama ya. Kalau dulu sih saya ngerubah PDF pakai Nitro. Jadi saya bukanya per Excel. Misalnya kan saya pakai Nitro nih. Ya mungkin kalian juga tahu ya. Jadi pakai Nitro itu nanti ada open file tadinya PDF jadi Excel tuh bisa gitu. Tapi keluarnya nggak secanggih ini dan masih banyak berantakan dan masih banyak salah-salah ya Pak ya. Betul. Nah, ini malah lebih rapi nih. Jadi jangan khawatir kalaupun file PDF bisa kita buka di Excel gitu. Nah itu yang namanya apa tadi? Import data. Namanya import data. Ayo dong, masa yang jawab Pak Rudi terus? Harusnya kalian juga jawab. Ya. Karena ini jam-jam rawan Pak, kalau nggak ngomong itu jam-jam ngantuk sebetulnya. Iya, apalagi habis kuliah praktikum pajak katanya tadi. Jadi ngantuk mereka langsung belum makan gitu, langsung kuliah ini gitu. Ya nggak apa-apa, santai aja ya. Saya aja ngajar dari pagi loh nih, dari jam 7:30, jam 10 langsung lagi ngajar. Pengennya cepet sih biar asar udah selesai, tapi karena kalian masih kuliah ya sudahlah, saya ngalah aja nggak apa-apa. Saya bayangannya udah asar tuh udah selesai gitu ya. Nah inilah yang namanya impor data gitu.
Jadi di sini juga ada pilihannya sih, from sheet, from web. Ini ada yang from web, Pak Rudi. Itu from web bisa itu, jadi ambil langsung dari get data web. Nah, ada URL-nya ya. Bisa nggak kita kasih yang table gitu ya? Kita contohin aja yuk. Kita pergi ke internet, terus kita tulis di sini table gitu ya. Iya. Table. Tabel. Wah, table keluar meja. Loh, kalau tabel tuh bahasa Inggrisnya apa emang? Ya table kan Pak, sama. Tapi kenapa keluarnya table? Atau gini aja yang statistik nih, table Z. Nah, ini Pak Rudi banyak. Loh, ternyata keluarnya PDF. Sorry. Jangan yang PDF dong. Coba yang ini. Nah, ini table beneran nih isinya. Nah, ini ya. Ini ada table toh. Nah, kita coba deh. Klik ini alamatnya. Terus dari sini kita isi tadi from web. Dia nanya tentang apa nih? URL toh? Basic apa advance ya? Ya wes sama aja. Basic aja lah. Oke. Kan harus mengisi proxy Pak. Ya. Use Animas access for this web. Yes, connect aja lah. Coba kita lihat jadinya kayak apa. Penasaran juga nih, saya belum pernah nih. Nah, kita lihat. Loh, kok cuma atasnya doang ya? Oh, kita klik dulu kali di sini. Sorry. Nah, yang ini nih. Table view. Web view. Coba kita load. Ini ada tabel ini loh. Saya pengen ngambil tabel ini sebenarnya. Sorry, yang ini aja. Nah, ini. Load. Belum ada, nggak bisa. Dokumen. Display only selected. Nah, only selected item. Load. Nah. Jadi apakah jadinya? Waduh, bener cuman yang atasnya doang. Berarti mungkin kita salah pilih web ini. Mestinya bukan yang ini. Karena nggak semua web bisa Pak. Iya. Kemarin tuh yang bisa itu saya coba dari Amerika Pak, .gov. Itu emang udah didesain seperti itu untuk bisa diambil. Cuma saya lupa websitenya apa. Ya, nanti kita bisa cari, kita sampaikan ulang. Oke ya guys, intinya ada opsi-opsi banyak di sini. Ya. Untuk sebagai import kalau kalian malas nyalin, kalau zaman dulu, zaman saya sama Pak Rudi, Excel masih yang versi lama, ya kalau dapat data ya itu ya kita salin gitu. Ya harus sabar ya. Tapi kalau sekarang banyak jalan. Oke guys, itu caranya impor data. Gitu? Oke Pak Rudi, masuk ke pivot table. Silakan. Oke Pak. Siap. Ini kayaknya teman-teman baru ngantuk gitu Pak. Makan juga mungkin, ada yang makan, kelaparan kan, kuliah dari jam 10. Iya. Praktikum lagi. Praktikum kan susah. Betul. Gak apa-apa, nanti kan bisa ditonton videonya pas ngerjain. Sebentar Pak, saya harus ngeset. Tapi nggak tahu nih desktopnya kena apa enggak. Semoga aja kena. Nah, tapi agak di zoom dikit ya Pak Rudi, biar gede. Siap. Oke, ini masih data yang kemarin apa gimana Pak Rudi? Nanti. Ini masih data yang kemarin Pak. Oke, nanti kita taruh di Bismart ya, belum kita taruh soalnya. Nanti kita taruh sama penugasannya apa gitu ya Pak ya. Biar nggak pada bingung.
Oke, langsung aja masuk ke materi karena materi saya cukup banyak di sini, yaitu yang pertama pivot table, gimana caranya membuat pivot. Kan teman-teman kemarin juga sudah melakukan pivot table ya. Nah, kita langsung aja seleksi pada tabelnya, mau di blok atau mau cuma di badan tabel ini, kita klik lah salah satu, itu juga bisa. Setelah itu kita masuk ke insert. Nah, di sini sudah ada pivot table. Kita klik aja pivot table. Nah, di sini ada beberapa menu. Apakah ini sudah betul select rank-nya? Nah, kita cek dulu nih. Oke, dari years sampai order. Kemudian yang bawah saya cek juga. Banyak aman katanya Pak Rudi. Gimana, Pak? Banyak banget. Iya, Pak, ada 400-an. Ya, ya. Nah, udah semua tuh. ternyata udah semua. Kalau udah semua, di sini saya milih yang new sheet supaya nggak bentrokan nih, Pak. Jadi saya bikin sheet baru. Saya klik OK. Nah, maka di sini nanti akan muncul sheet baru. Nah, cuma di sini kan masih kosong ya, Pak ya. Nah, kita bisa mengisi pivot tabel tersebut. Oh, custom. Nah, iya, customize, Pak, bebas kita mau ngisi apa. Dan di sini saya mau masukkan bulan ke row. Ini yang perlu dicatat, bulan ke row. Iya. Kemudian tipe ke kolom. Itu di drag aja Pak Rudi. Gimana? Di drag, cuma digeser gitu aja. Iya, drag and drop. Oh, ya ada tanda tambah tadi itu ya. Iya, cuma drag and drop aja, Pak. Kita bisa klik aja deh, Pak. Ya, oke. Jadi kalau filter itu fungsinya untuk itu, data apa yang mau difilter nih. Ya. Kalau kolom membentuk kolom. Kalau row itu nanti membentuk baris. Ya. Nah, penampakannya kan di sini nggak ada nilainya, nggak ada isinya. Nah, kita kan mau ngisi. Ya. Saya coba isi penjualan deh, sales. Nah, dia langsung otomatisasi, Pak. Padahal tadinya nggak kayak gitu loh bentuknya. Iya. Nah, bukan cuma itu, kita bisa merubah formulanya, Pak. Ini kita klik dulu, seleksi di value, klik kanan. Nah, di sini ada field setting. Nah, di sini kita bisa merubah perhitungannya, Pak. Bukan cuma sum, misalkan count, itu juga bisa. Misal ini saya rubah jadi count, jadi saya pengen lihat volume penjualannya nih. Saya klik di sini. Nah, dia langsung menyesuaikan dengan volume penjualan. Unit ini ya. Unitnya, Pak. Nah, di samping itu, kadang-kadang kita ingin membuat sebuah grup. Misalkan Januari, Februari, Maret, itu kita pisah jadi kuartal 1. April, Mei, kuartal 2. April, Mei, Juni. Harusnya kan itu, Pak. 2 kuartal aja tuh, itu kan 8 bulan ya. Iya, nggak lengkap kan, Pak? Iya, deh, nggak apa-apa. Jadi saya pengen grup aja deh. Januari, Februari, Maret, kuartal 1. April, Mei, kuartal 2. November, Desember itu kuartal 3. Oke. Yang perlu kita lakuin, pertama kita seleksi di bulan dulu. Nah, maka akan muncul pivot table analyze. Kalau kita seleksi di luar tabel, dia nggak akan muncul. Jadi jangan bingung ntar teman-teman kalau di sini ada problem itu. Nah, yang saya lakuin pertama adalah menyeleksi. Karena Januari, Februari, Maret ini mau saya jadikan satu grup. Saya seleksi dulu nih, jadi satu blok, satu range. Kemudian saya klik group selection di bagian pivot table analyze. Group selection, kemudian group selection. Nah, dia bisa membentuk nih. Ini grup 1. Yang lainnya kan nggak ikut ya, Pak ya? Nggak ikut. Kita seleksi lagi di sini. Kemudian grup select, grup lagi. Nah, dia baru jadi grup kedua. Di November gimana? Kita coba lagi. Jadi grup ketiga. Tapi kan namanya kalau grup 1, 2, 3 itu kelihatan banget default sistemnya, Pak ya, sama teman-teman. Nah, kita bisa merubah namanya nih. Kita double klik di sini.
double klik, sorry. Kita rubah di formula bar ini. Misalkan kuartal 1 ITR. Di sini kita ganti ITR 2. Di sini ITR 3. Nah, itu bisa kita lakuin, Pak, secara manual. Kalau ada manual berarti ada otomatisnya. Jadi gimana? Ya, Pak. Kalau dulu saya ada tabel yang sebelumnya itu disuruh gini, saya bikin lagi, Pak Rudi. Rasanya bisa berhari. Ternyata nggak usah bikin lagi, bisa ya? Bisa, Pak. Itu bisa meneruskan dari apa yang sudah diekspor Bapak, diimport Bapak ke Excel. Nanti kita gunain itu aja, Pak, tugasnya. Ya. Nah, saya ungroup dulu nih. Jadi kalau grup untuk membentuk grup, untuk ungroup untuk menguraikannya. Saya ungroup dulu. Nah, dia kembali ke seperti semula. Gimana tadi ungroup caranya? Nah, ini kan tadi bentuk grup kayak gini ya, Pak. Saya harus seleksi dulu. Kalau nggak seleksi di sini, dia nggak mau keluar, Pak. Misalkan, nah ini kan disable. Nggak ada, oh iya. Nah, jadi saya harus menyeleksi dulu. Kalau misalkan saya ingin meng-ungroup yang kuartal 1 ini, ya saya cukup seleksi yang kuartal 1. Tetapi ketika saya ingin me-ungroup semuanya, saya harus membuat range untuk semua grup ini. Ya. Kemudian, saya pilih group selection, selanjutnya ungroup. Maka dia akan kembali seperti semula. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana ketika kita membuat sebuah data yang bertingkat, Pak? Jadi di Januari ini, saya pengen lihat kira-kira dari region mana. Ya, yang paling bagus penjualannya. Ya, yang paling bagus atau paling banyak. Nah, kita bisa nih, Pak, di pivot table field ini, kita bisa drag and drop region ke row. Dia langsung otomatisasi membuat grup. Jadi nggak perlu seperti tadi, istilahnya kita membuat grup satu-satu itu nggak perlu. Tapi dia langsung menyesuaikan. Ya. Pertanyaan berikutnya, saya nggak cuma pengen lihat dari region, Pak. Saya pengen lihat dari salesperson. Orangnya siapa? Orangnya siapa? Kita bisa. Oh, di divisi sentral tuh Lee sama Watson. Mbak, bisa. Nah, bagaimana kalau sistematika row-nya kita rubah? Jadi di sini ada bulan, kemudian salesperson, kemudian region. Supaya apa? Kita bisa mengetahui salesperson di salesperson misalkan Lee, dia itu menjual di mana. Nah, kita bisa juga bolak-balik seperti ini, nanti hasilnya dia akan mengikuti. Wah, kalau saya dulu disuruh bikin gini, bikin lagi, Pak Rudi. Manual, Pak. Terus kalau satunya berubah, yang lain ke belakangnya nggak berubah. Wah, kacau. Atau jadi kacau perubahannya. Betul. Nah, di sini kita bikin yang simple aja ya, Pak ya. Jangan sampai ke hal yang rumit seperti ini. Jadi kita bikin yang simple aja deh. Saya ilangin region sama salesperson. Jadi saya fokus ke ke bagian bulan. Nah, cara menghilangkan tadi kan kalau menambah drag and drop. Kalau menghilangkan kita bisa klik kanan, kemudian remove. Kadang-kadang ada juga yang males, ya udah drag and drop aja di luar sini. Nah, ya. Jadi ada dua cara untuk menghilangkan, drag and drop juga bisa di luar seleksi ini. Bisa juga di klik kanan kemudian remove. Ya. Oke. Nah, Anda sebuah cerita lagi, Pak. Ya. Di value ini kita nggak cuma pengen menunjukkan sebuah count, tapi saya juga pengen menunjukkan, saya buang dulu. Saya ulangi dari awal ya, biar enak. Sales ini kita tarik. Ini kan sum. Ya. Nah, saya pengen menyandingkan sum dengan average. Ya. Nah, caranya gampang. Yang dari sales ini kita tarik lagi ke value, maka dia akan muncul dua value, Pak, di sini. Ya. Nah, tetapi dua value ini sama-sama sum.
Nah, untuk merubahnya, tadi kan sudah diberikan pengarahan di awal, klik kanan, kemudian field setting. Nah, iya. Jadi bukan sum tapi average gitu misalnya. Iya, misalkan di sini average. Atau max min, dia tinggal pilih aja. Kemudian saya di sini kasih nama deh, average. Oke. Nah, di sini akan muncul total average. Di sini sum. Yang ketiga, kita juga bisa, Pak. Misalkan ini sales. Saya masukkan lagi di sini. Muncul nih, panjang lagi nih di sini. Saya ubah, Pak. Saya klik kanan. Kemudian field setting. Ternyata di sini ada satu formula rahasia, show data as. Mau ditunjukkan sebagai apa nih? Nah, kita bisa mengkalkulasi, Pak. Persen dari apa? Different dari apa? Atau bahkan di sini ada pilihannya. Nah, saya misalkan di sini mau ambil persen dari apa? Tahun, region, atau sales. Jadi saya mau ambil penyandingan di sini dari tahun deh. Tahun kayaknya nggak bisa ya, Pak ya? Ya. Misalkan di sini karena tadi sales, saya pengen ambil dari sales person. Nggak bisa juga. Nah, jadi di sini kita harus melihat apa perbandingan data dulu, Pak. Nggak bisa asal input-input seperti itu. Ya. Nah, di sini saya pengen ambil dari unit. Saya oke. Maka dia akan muncul perbandingannya. Cuma karena di sini datanya sangat terbatas, jadi perbandingan unit itu tidak diketahui. Ya, betul. Inilah susahnya dengan menggunakan data dummy. Jadi kita harus menyeting data dummy tersebut. Nggak bisa asal gitu loh, Pak. Nah, tapi ini pivot table luar biasa. Ini nggak perlu bikin table ini. Iya, Pak. Nah, itu aja berubah sendiri semua. Otomatisasi, Pak, itu, Pak. Nah, nanti teman-teman berkaryanya sampai di sini aja, Pak. Nanti kalau misalkan ini sampai perhitungan, ada beberapa yang mungkin akan keteteran juga, Pak. Karena apa? Dalam menggunakan field setting ini, kemudian ini keluarkan, Pak, pivot table fieldnya yang ini, atau cuma layar kosong? Tampil, oke. Nah, di kalkulasi ini sebetulnya banyak cara. Dan disinilah yang kita harus memahaminya. Misalkan dari different from, dia akan mengambil sebuah perbedaan dari, misalkan dari tahun 2013, 2014, 2015, itu juga bisa. Nah, di sini diperlukan pengambilan keputusan yang pas. Misalkan ini percent of parent column total. Nah, dia akan mencari parennya, di mana tadi parennya adalah sum of sales. Nah, dia akan menemukan 100% secara otomatis. Nah, begitulah kalau misalkan kita ingin bermain pivot table dengan formula-formula yang ada. Cuma nanti rekan-rekan hanya sampai pada average saja. Nah. Kenapa? Karena eksplorasi ini memang membutuhkan sebuah kasus yang lengkap, Pak. Ya. Begitu. Ya. Nah, lalu apakah cukup sekian doang nih kemampuan pivot? Ternyata enggak, Pak. Kita masih bisa mengeksplor lagi. Biasanya ada visualisasinya, Pak. Iya. Nah, untuk memvisualisasi itu, pertama yang saya lakukan adalah menduplikasi sheet-nya dulu, Pak. Ya. Saya tidak berbenturan dengan materi yang ada di sheet 1 ini. Yang saya lakukan nggak perlu copy paste, Pak. Tapi cukup klik kanan di sheet-nya ini. Kemudian saya pilih move or copy. Move or copy. Kemudian saya pilih sheet 1. Sheet ini yang saya ada pivot tabelnya ini. Kemudian create copy saya centang. Saya oke. Nah, maka di bawah ini akan ada 2 sheet 1. Jadi nggak perlu persis. Ya, sama persis. Tinggal ganti nama aja. Misalkan di sini sheet 2. Itu nggak masalah. Nah, yang saya ingin tunjukkan di sini,
saya ingin membuat sebuah visualisasi dari pivot tabel ini. Nah, pertama saya buangkan average dulu. Saya eliminasi nih. Saya kembalikan ke bentuk awal. Nah, dari bentuk awal ini saya ingin membuat visualisasi berupa diagram. Caranya kita klik pivot tabel analyze. Maka di sini akan ada menu pivot chart. Nah, kita tinggal klik saja pivot chart. Di sini akan langsung terbentuk sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki oleh pivot tabel. Yes. Begitu Pak. Bentar, ini saya harus nyeting itu Pak, zoom-nya Pak. Karena kadang-kadang ganggu nutupin. Iya. Jadi kita pindah ke bawah, nah itu nutupin menunya itu loh. Ya pindah ke bawah, pindah ke atas Pak. Iya benar. Nah, apa nih keunggulannya pakai pivot chart ini? Nah, kita bisa menyetingnya lewat sini loh. Kita filter nih Januari doang. Dia tidak mau, masih nggak mau di sini. Oke, karena memang kalau di 365 dia mau ya Pak ya, seperti ini. Ini juga. Kita filter lewat sini. Nah, biasanya karena apa? Mungkin karena di sini kita menganggapnya sebagai aksis. Nah, kita perlu menambahkan 1 bulan di filter supaya dia bisa ke filter. Oh. Misalkan di sini saya mau filter Januari doang. Nah, dia akan Januari. Februari dia akan berubah. Nah, sampai dengan kenyamanan teman-teman. Ini yang baru yang bulan. Saya nggak mau Pak bulan karena bulan udah ada. Saya maunya tahun. Oke, kita buat di sini filter tahun. Tahun berapa nih yang pengen dilihatkan? Ini mau kita tarik dulu nih di sini. Hero. Nah, biar kelihatan breaknya. Tahun berapa? Misalkan tahun 2013. Dia akan menyesuaikan dengan bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember di tahun 2013. Gitu. Nah, ada lagi sebuah rahasia di desain. Kita bisa merubah desain tabel ini semau kita. Misalkan saya ganti menjadi seperti ini, kuning nih ya, atau biru kayak gini deh. Itu juga bisa. Jadi nanti teman-teman berinovasi di sini. Kemudian apa nih? Slicer. Sebetulnya slicer itu sama dengan filter yang kita buat. Cuma terkadang filter itu mengganggu kita. Karena tampilannya tidak tervisualisasi dengan benar. Sedangkan kalau slicer, misalkan saya ambil tahun di sini, kita bisa memfilter tetapi tervisualisasi di sini. Oh, tinggal pencet dong. Iya Pak, tinggal pencet atau itu kita namanya slicer itu. Iya. Iya. Inilah slicer. Jadi dari sini rekan-rekan bisa berinovasi untuk membuat sebuah dashboard. Dashboard laporan keuangan atau dashboard dari penjualan itu juga bisa. Ada juga timeline. Tetapi pada kasus ini datanya itu tidak berformat waktu, date. Kalau rekan-rekan punya data berformat waktu, date, dia akan membuat sebuah timeline atas data kita. Jadi banyak sekali Pak yang bisa kita ekspor. Mengganti tabel ini bisa move chart. Kita bisa move chart ini ke lain sheet, itu juga diperbolehkan. Itu Pak untuk pivot. Ini pertama sorry nih agak ngebut untuk materi pivot karena banyak sekali Pak. Nanti di tugasnya kita tulisnya aja Pak Rudi di tugas. Kalian harus bikin ini gitu aja. Betul. Tapi untuk tulisan mereka harus bikin tapi jangan terlalu sulit dulu lah. Nggak terlalu sulit sama nggak terlalu banyak Pak. Ya, betul. Karena memang ini idealnya di lab ya Pak ya. Di lab terus kita nerangin itu kan lebih enak, lebih asik. Ya. Kalian ngikuti bareng-bareng. Dan memainkannya sudah enak juga gitu. Iya. Nah, selain ini Pak, kita bisa merubah chartnya sesuai kesukaan kita, sesuai kebutuhan kita Pak. Ya.
dengan cara kalau kita seleksi chartnya, nanti akan muncul 3 menu. Pivot Analyze, kemudian Design. Nah, desain ini berpengaruh pada desain dari chart ini. Ya. Kita tinggal pilih Change Chart Type. Nah, disinilah kita bisa bermain desain dari chart. Ya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Ponti pada pertemuan sebelumnya itu Pak, ada elemen chart, ada quick layout dan lain sebagainya. Cuma untuk membentuk chart ini kita memerlukan sedikit effort dibandingkan dengan materi chart kemarin Pak, gitu. Betul. Nah, Oke. ini untuk materi masalah apa itu namanya? Pivot tabel. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Dan materi dari apa tadi? Importing ya Pak ya? Nah ini tuh video bisa ditonton ulang-ulang. Nanti tanyanya kalau nggak lewat aja grup atau lewat, kalau bisa sih lewat forum diskusi. Di kelas saya yang satunya tuh forum diskusinya seru dan rame itu, karena banyak yang tanya, memang saya suruh lewat situ. Tapi kalau yang kelas kalian ini kenapa nggak bisa dipakai reply ya? Saya tuh juga lagi belum ketemu Pak Rudi, makanya saya bilang dari awal tadi gitu. Kenapa ya? Ya udah lewat grup aja gitu. Tapi dilihat dulu nanti di Smartnya besok ya. Yap, nanti kita coba setting lagi ya Pak ya. Kita cari masalahnya di situ. Ya. Nah, ini terus saya lihat tadi di data Bapak itu sebetulnya bisa dirapikan loh Pak. Yang mana? Misalkan kan tadi data Bapak banyak banget nih ya. Nah, model data Bapak kan yang ini ya. Iya, betul. Ada 400-an. Sebetulnya kalau kita print itu bisa lebih rapi Pak. Nggak cuma di satu halaman, tapi beberapa halaman bisa rapi juga. Rapi juga ya. Nah, itu sangat penting ketika kita punya data yang banyak. Nah, itu bisa kita lakuin dengan cara di sini kita masuk dulu ke pack layout. Kemudian kita setting dulu nih areanya. Sebentar. Ini ketutupan Pak karena nggak mengimbangkan. Oke, kita setting dulu nih set areanya. Saya set blocking dulu. Nah, ini kok tiba-tiba jadi lemot ya laptop saya. Kadang gitu Pak. Iya. Nah, saya blok dulu di sini sampai sini dah. Kemudian saya ambil set area. Nah, set areanya udah terbentuk nih, ada titik-titik nih. Ini keluar dikit kan dia. Nggak mau 100% kan. Nah, kita bisa lihat di view. Kemudian view untuk pack grid. Nah, itu Saya agak geser ke sini nih, Pak. Mau nggak? Oh, oke. Mau, bisa, pasti bisa itu. Yap. Ini kan sudah ke pack grid. Ini kalau saya cetak, maka hasilnya akan berbentuk seperti ini, akan kepotong di sini, Pak. Ya, nah itu otomatis kepotong. Otomatis kepotong. Nah, gimana caranya biar header ini bisa ngikut di bawah, biar rapi nih. Ya. Nah, ini kita bisa langsung lari ke pack layout, kemudian print titles. Nah, kita bisa menentukan di sini karena tadi saya udah set print areanya, maka saya akan menentukan repeat at top atau repeat headernya. Ya, yang selalu muncul di atas. Yap, ini di sini. Di sini kita bisa katakanlah saya pengen cuma di baris nomor 4. Ya, saya cuma seleksi di baris nomor 4. Nanti yang akan muncul adalah year, month, type, dan lain sebagainya. Tiap halaman. Tapi kalau saya menseleksi dari judul ini sampai dengan header tabel, dia akan muncul terus setiap halamannya. Nah, dalam kasus ini saya akan coba dari baris nomor 1 sampai nomor 4 untuk memunculkan tiap halamannya. Dan di sini juga rekan-rekan bisa menentukan pembentukan halamannya. Misalkan ke bawah kemudian ke atas lagi atau ke kanan. Nah, saya akan coba ambil yang ke kanan. Saya klik OK.
Kemudian di sini saya coba print. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Nah, di sini akan kelihatan print previewnya nih. Oh ya, sama terus yang atasnya nggak perlu ngulangin lagi. Betul Pak. Dan di sini sudah ada indikator Api dia. Api berarti. gitu. Jadi ini biasanya penting digunain dengan untuk apa? Untuk rekap misalkan data customer tadi, data penjualan, kemudian data-data lainnya lah yang istilahnya dia membutuhkan banyak rekap di situ, terutama jurnal Pak. Betul. Gitu Pak. Tip. Kalau Ya inilah. saya Saya selama ini kalau disuruh bikin table ya bikin lagi. Jebulnya pakai pivot aja selesai 5 menit. Aduh. iya Pak, betul. Dan kalau ngeprint kita udah mikir satu halaman, ternyata beberapa halaman itu nggak masalah, bisa rapi. Betul. Tip Pak Rudi. Nah itu pivot. Sebetulnya ada satu materi lagi Pak, cuma saya takutnya nanti tugasnya jadi banyak banget Pak. Gimana Pak? Dikasih anu aja Pak Rudi. Tampilan nanti masalah tugas apa enggak, nanti kita lihat dulu. Oke, saya ngikut Bapak aja dah. Ikutin aja. Biar materinya nggak nganu nanti, harus cukup itu. Karena minggu depan udah bergeser lagi kita. Oke. Nah, kalau gitu ini yang terakhir nih Pak, yaitu saya punya rekap ringkasan. Itu ada tahun 2013, 2014, sama 2015. Ya. Di sini. Nah, saya ingin menjumlahkannya di sini untuk melihat kalkulasinya. Nah, ini namanya bekerja dengan rentang sheet. Mungkin sudah banyak yang tahu dengan cara sama dengan. Kemudian kita klik sheet-nya ini, kita ambil yang istilahnya kita butuhkan di sini. Kemudian kita coba tambah lagi 2014. Kita tambah lagi 2015. Nah, biasanya yang terjadi kayak gini terus di enter. Yang terjadi di teman-teman itu biasanya kayak gini. Ya, Bukan, saya juga masih kayak gitu. betul Pak, saya pun juga kadang-kadang kayak gini, tapi ternyata ada cara sederhananya nih Pak. Tadi malam saya juga cari-cari kan Pak, ternyata di situ ada cara sederhananya, yaitu dengan cara mengkonsolidasikan. Oh. Kita lari dulu ke tab data. Setelah itu consolidate, kita klik. Di consolidate ini, karena saya ingin menjumlah, saya membutuhkan sum. Tapi di sini juga ada banyak kriteria menu, ada count, average, max, dan lain sebagainya. Di contoh ini saya ingin mengambil sum. Pada reference, saya akan memilih reference di tahun 2013 dulu. Kemudian, saya akan blocking, membuat sebuah area di sini. Kalau di Windows nanti di sini ada add, ada tambah nih. Cuma kalau di Mac akan tampilannya seperti ini. Dia akan muncul. Ini wajib. Perlu kita lakukan. Gimana Pak? Harus di add. Iya, harus wajib supaya terekam referensi yang di masing-masing sheet yang akan kita ambil. Nah, yang kedua kita rekam lagi nih yang 2014. Pastikan bloknya ini udah benar. Karena kadang-kadang beda. Udah ngeblok sendiri ya? Iya Pak, untuk kasus tertentu dia udah ngeblok sendiri. Tapi kasus tertentu juga kadang-kadang polanya berbeda. Ya, betul. Jadi kita harus memastikan. Tambahin lagi, add lagi. Betul. Kita add lagi nih di sini. Selanjutnya di 2015. Oh, sudah itu. Kalau sudah betul, kita add lagi. Nah, udah muncul nih 2013, 2014, 2015. Kemudian, apakah akan menggunakan label? Ya. Saya ingin menggunakan label yang left. Kita coba nih Pak. Iya bener kan, kiri yang Beverly, Cherrydale, Jamestown, Roxborough, Powers, Setil itu. Betul. Kita coba nih. Oke. Nah, kalau ininya penempatannya salah, dia akan bergeser seperti ini. Kira-kira salahnya di mana coba? Tadi naroknya di summary salah itu. Bukan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Oh iya, mungkin harusnya di sini ya Pak ya. Ah gitu. Cobain deh.
Oke, kita coba lagi karena ini Langsung sudah oke aja tuh, udah selesai. seperti ini. Kita oke. Oh, Data consolidate. Nah, ini sebetulnya kesalahannya di sini, Pak. Saya harus geser. Coba saya ulangin ya, Pak. Karena kalau dia tidak bergeser, dia tidak mau. Ya. Harusnya di sini nih. Kita buat consolidate. Oke. Stepnya tadi mulai dari sini. Ya. Mulai dari situ, kemudian sebetulnya tadi Betul, bisa cuma di ini aja. Mulai dari sini. Ini sudah terpastikan. Kemudian 2015 juga sudah sama. Baru saya oke. Dia akan Cocok. dia akan keluar lah. Apa bedanya sama yang tadi dijumlahkan? Kalau seandainya tadi dijumlahkan, ini kan harusnya formula sum. Ya. Nah, di sini saya mau eksperimen nih, Pak. Saya coba tambahkan di 2015 itu jadi 10 juta di sini. Biar gampang nih. 10, Gampang. 2, 3, 1, 2, 3. Enter. Enter, kita lihat. Ternyata dia tidak mau itu, Pak. Apa? Tidak berubah. Tidak mau berubah. Apa saya lupa ini? Ya, create link. Nah, itu. Ketika creating ternyata dia mau berubah. Nah, belum di link tadi. Ya, nah ternyata di sini teman-teman ketika ingin menggunakan link atau ingin data itu link dengan source datanya, teman-teman harus mencentang create link. Kemudian ketika teman-teman menggunakan dua label tadi, top dengan left di sini untuk tahun dan circulation, maka kita harus mencentang topnya. Sedangkan untuk left itu adalah yang tahun ini ada berbagai macam kota di situ. Nah, kita harus centang yang left. Begitu, Pak. Ya. Oke. Coba summary-nya Pak Rudi, di summary tadi. Summary seperti ini, Pak. Oke. Nggak bisa rapi ya? Bisa, Pak. Coba ya. Salah naruh kayaknya tuh, diulangin dikit kan udah tahu caranya, gampang. Kita ulangin dikit ya. Di sini. Nah, ini kayaknya ada yang di hidden deh. Kita coba nih. Unhide. Nah, bener kan ada yang di hidden. Oh, iya, ada di hidden. Oke, saya taruh di sini aja deh. Tadi data, console, kemudian create link, kemudian left, oke. Nah, dia akan terbentuk seperti ini, Pak. Ketika tadi datanya diubah, 10 juta. 10 juta tahun 2015, dia harusnya juga ngikut. Dia ngikut sekarang. Dia ngikut, Pak. Karena tadi yang saya buat link source. Kalau dengan yang tidak saya buat link source, misalkan tadi console live, kemudian link source-nya saya matikan, Nah, itu nggak nyambung. dia tidak menyambung ketika ada perubahan, katakanlah di sini 20 juta. Nah, dia nggak mau nyambung, berbeda, Yang atas Pak. nyambung. Yang atas nyambung. Inilah perbedaannya ketika kita link sama tidak link. Ya. Gitu, Pak. Siap. Nah, Itu namanya apa barusan Pak Rudi? yang apa, Pak? Namanya ini tadi? Consolidate. Konsolidasi. Konsolidasi ya. Sip. Ini namanya untuk konsolidasi data. Oh, baru tahu tuh Pak saya. Konsolidasi. Aku manual. Ya sama, Pak. Dulu saya juga manual. Baru tahu tadi malam. Ya oke lah kalau gitu. Sip juga ini, banyak banget nih ya informasinya. Ternyata Excel itu kita pakai paling baru 5-10%. Ternyata 90% fiturnya kita nggak tahu. Betul. Baiklah kalau begitu. Oke, hari ini kayaknya cukup segitu dulu deh Pak Rudi. Ya, Pak. Siap. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya, Pak. Pak. Nah, tapi nanti kalau mau tanya harus lihat Bismartnya dulu.
betul. Kayaknya masih di awang-awang nih. Karena materinya juga cukup banyak di sini dan mungkin materi baru buat sebagian teman-teman. Buat saya juga itu sebagian juga materi baru. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan, ya saya persilahkan aja. Jangan malu-malu. Hmm. Tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Gitu ya guys. Oke, Pak Rudi, nanti kalian bisa lihat lebih smartnya mulai besok ya. Ya Pak. Ya, nanti. Ya Pak. Pokoknya malam ini Baik, agak. Pak. Jadi Oke, kalian Pak. ada filenya, lalu yang dikumpulin apa, nanti tugasnya apa, clear di situ. Dan kalian boleh bertanya, boleh banget disarankan bertanya. Dan tolong kasih tahu saya segera kalau ada forum diskusi itu kalian bisa nulis apa enggak, tolong saya dikasih tahu. Jangan udah deket-deket harinya baru ngomong, wah udah terlambat. Saya penasaran deh, soalnya kalau di kelas saya itu rame diskusinya, ya. Tapi di kelas yang ini ternyata kalian nggak bisa diskusi karena nggak ada reply-nya, itu nggak ada keluar, Pak Rudi. Anehnya itu di situ itu loh. Iya Pak, nanti coba deh saya cek apa ada yang kecentang ya Pak, subscribe-nya itu loh Pak. Right. Aku nggak tahu juga makanya. Itu nggak boleh kalau subscribe. Ini yang nggak, Kenapa Mas? ini yang nggak kalah penting ini Pak, presensi. Saya buka dulu. Oh iya, tolong bukain. Sebenarnya saya sudah buka sih, sebentar. Saya tinggal buka aja. Oke. Spreadsheet. Oke, Spreadsheet. silakan Saya presentasi. buka. Oke, gitu ya guys. Kuliah hari ini Ya Pak. cukup. Nanti kalian lihat videonya, terus tugasnya dikerjain apa nanti semua lihat di Smart mulai besok pagi. Oke, begitu? Ya, Pak. Pak, saya mau nanya sedikit boleh Pak? Boleh, silakan. Mas Rehan. Oke Pak, saya mau nanya tentang materi kemarin Pak. Konsep dasar DISAM itu apa ya Pak ya? Saya belum ngerti jelas mengenai DISAM ya Pak. Oh, yang disam Pak Rudi. Konsep dasar DISAM itu gini Mas Rehan. Sebetulnya inisial D, bukan di Luffy ya, nanti jadinya manga tadi, One Piece. Inisial D itu sebetulnya database. Jadi di SUM itu analogi dasarnya itu mirip dengan sum if Mas Raihan. Iya Pak. Jadi dia berdasarkan kriteria gitu loh. Oh. Analogi dasarnya. Nah, nanti ketika Mas Raihan menggunakan fungsi sum if dengan di SUM mungkin agak bingung juga. Perbedaannya, kalau sum if dia itu tidak memanfaatkan or pada baris. Nah, ini ngawang ini Pak. Saya share screen aja Mas Rehan daripada Ya, Pak. ngawang sebentar. Saya persiapkan lembar baru dulu. Di SUM. Sudah masuk ya? Sudah Pak. Oke. Misalkan di sini saya ada penjualan. Di Zoom Pak Rudi, di Zoom. Oke Pak, bentar Pak. Unit. Oke, di sini ada penjualan. Dari 1.000 sampai 5.000. Nah, kemudian di sini bulan. Misalkan Januari. Ini berubah-ubah, saya ganti dulu bis. Gimana Pak Ponti? Kayaknya mute. Iya, bulan itu Januari, Februari, Januari, Maret tuh. Iya Pak, betul. Saya memang buat acak kayak gini. Oh iya, oke. Nah, inilah kalau sum if. Nah, ini sebetulnya banyak yang nggak tahu Pak. Kalau kita bisa seleksi di sini Pak. Range-nya katakanlah saya ambil dari B sampai B. Kemudian Januari. Kemudian saya ambil sum rank-nya yang ingin saya jumlah adalah penjualan. Itu seperti ini. Sedangkan di sum saya akan bandingkan nih, kita harus get sebuah
tabel dulu atau database. Kemudian fieldnya, katakanlah di sini saya mau ambil field penjualan. Kemudian kriterianya. Nah, kriteria ini misalkan di sini nih, saya ambil nih. Saya ambil di situ karena belum saya tentukan ya, hasilnya 0. Sini misalkan bulan Januari. Ya akan sama. Oh iya. Cuma perbedaannya apa coba? Perbedaannya ketika di sum dia harus memiliki sebuah parameter kriteria. Karena kita ketahui bahwa waktu kita menulis di sum, di sini ada kriteria dan kriteria ini tidak bisa diwakili dengan kriteria statis. Dia harus bersifat dinamis atau bersifat range. Ya, Kalau dalam database ini namanya query atau tabel semu. Sedangkan kalau kita menggunakan sum if, di sini kita bisa menggunakan kriteria yang istilahnya itu kriteria statis. Misalkan Januari ya, tadi saya ketik di sini langsung aja Januari. Sedangkan kalau misalkan di sum itu saya coba ya, ini explore ya, saya belum tahu loh ya. Semoga aja berhasil. Misalkan di sini 1. Nah, dia nggak mau. Iya. Karena kriterianya nggak masuk. Iya, dia harus berbentuk apa itu range seperti ini, Pak. Karena dia harus mengidentifikasi bulan sebagai field, sebagai header field. Begitu Mas Raihan. Tapi bulan Januari itu ada 2, Januari 4. Berarti based on-nya database ya Pak ya? Based on-nya database. Nanti Ya. kalau Mas Raihan mempelajari lebih lanjut bisa kontak saya. Nanti sebetulnya formulanya gini, select bulan from tabel, katakanlah di sini rekap sheet 1 where itu bulan sama dengan Januari. Itu query-nya tuh. Ini pembentukan query-nya sebetulnya kayak gini. Nah, makanya di sum itu inisialnya di database. Di average juga sama, di count juga sama. Untuk if ini apa? If itu kriteria ukurannya, patokannya. Nah, fundamentalnya dari Excel tuh kayak gini. Kenapa kok sekarang sudah mulai bergeser dari kriteria berpindah ke database? Karena sekarang sudah zamannya data, betul nggak Pak? Oh, Gitu. Paham Mas Rehan atau ada pertanyaan masih bingung? Gini Pak, cukup Pak. Siap. Fundamentalnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Rehan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? cukup. Nah, dipersilahkan nih kalau ada pertanyaan lagi. Monggo. Kayaknya udah pada ngantuk, Pak. Rasa nggak apa-apa. Nanti mereka mau nonton video kayaknya. Lagian Bismartnya juga belum di-upload nih datanya. Oke guys, kita cukupkan dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Baik, Pak. Oke Pak Rudi, kayaknya segitu dulu rekaman kita. Kita cukupkan dulu, kita tutup dulu rekamannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. guys. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak. Sama Ya Mbak, Mas. Terima kasih. stop recording.